hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah umum online GBI Theophila pada Minggu pagi ini. Sebentar kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan, dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kemudian kita akan mendengarkan warta pengumuman sepanjang minggu ini, dan diakhiri dengan pujian, doa penutup sekaligus doa berkat. Demikian rangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Selamat beribadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali di hari Minggu ini. Saya percaya kita semua masih tetap dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Memang PSBB ini diperpanjang kembali sampai Oktober, tapi marilah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita tetap beriman, menjaga diri dengan yang baik. Suatu hari keadaan ini pasti berlalu. Mari kita tetap bertahan dan kita tetap mengenaikan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Oh, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu
besarkan namamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Kami nanti-nantikan. Terima kasih ya Tuhan. Puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Pada hari ini ya Bapa, kami ingin lebih lagi ya Tuhan, membawa sukacita Tuhan dalam hati kami, memberikan lebih lagi banyak sukacita buat orang-orang lain ya Bapa. Mari ya Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan sukacita-Mu, dan jadikan kami penyembah yang benar. Jadikan kami umat-umat dan hamba-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mari ambil alih acara ini ya Bapa. Dan tentukanlah Tuhan jalan-jalan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita umat yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Terpujilah buat nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian kita. Dialah Tuhan kita yang benar. Kota bentengku, tak akan ku ragu.
Dia tetap sama, luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Kami rindu Tuhan. Hati kami ini penuh dengan hadirat Tuhan. Hati kami ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Hati kami ini penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menuntun hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindukan penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
oleh Tuhan, supaya apa yang Tuhan firmankan pada hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Berbicara ya Roh Kudus, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan walaupun masih kita terus beribadah secara online. Sebelumnya terima kasih untuk seluruh tim yang terkait, tim IT, tim musik, juga WL. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama pada pagi ini untuk bahwa tema firman Tuhan pagi ini adalah bersaksi dengan relevan, bersaksi dengan segala yang terkait, khususnya sekarang saudara, teknologi yang terpadu, teknologi yang terkait dan sangat transparansi, dan kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Saudara, untuk menyampaikan berita Injil adalah berita sukacita, berita keselamatan, berita yang harus kita sampaikan kepada setiap orang, dan itu adalah merupakan kerinduan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi hari ini adalah diambil dari Kisah Para Rasul 1 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Tapi saya tidak akan bacakan semua. Saya akan bacakan sebelumnya ada 3 poin yang kita harus perhatikan. Adalah yang pertama adalah pengertian yang keliru, yang kedua adalah prioritas yang keliru, yang ketiga adalah pandangan yang keliru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pengertian yang keliru kita akan baca dari ayat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang 3 bahwa kepada mereka semua murid-muridnya yang itu berada dalam lingkungan, dan bahkan pada mereka itu juga berbicara untuk semua orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap pribadi, khusus memang pada saat itu setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus memperlihatkan diri. Saudara, memang bahwa sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 itu, bahwa Tuhan menyuruh kita, memberikan amanat agung buat kita, agar kita bisa memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, ke seluruh penjuru bumi, ke seluruh pelosok. Apakah tidak? Saat ini itu suatu yang tidak mungkin. Itu sangat mungkin dan sangat relevan, karena sekarang dengan segala teknologi yang sangat maju, semua terkait. Saudara, gak bisa menggunakan apa saja. Bisa WA, bisa SMS, bisa juga dengan telepon, bisa juga dengan email, bisa juga dengan video yang disebarkan. Saudaraku, banyak cara-cara untuk menyampaikan berita kebenaran, yaitu berita sukacita, berita keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, di sini ditekankan bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudara, ini penting sekali di sini, ya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudara, banyak pengertian yang salah juga. Ada Injil yang menyampaikan yang salah, yaitu bahwa Tuhan Yesus
tidak mati disalib dan tidak bangkit dari antara orang mati. Kalau kita baca firman Tuhan di sini bahwa dikatakan setelah kebangkitan, setelah ia menderita mati di kayu salib dan dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan selama 40 hari di sini dikatakan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dia terus menampakkan diri, menyampaikan, berikan kekuatan bahwa aku hidup. Dia menyampaikan khususnya kepada murid-muridnya, aku hidup, aku sudah bangkit. Ini dia memperlihatkan dirinya, tangan yang berlubang paku. Dia sampaikan bahwa aku hidup. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyampaikan berita kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, dia sudah menderita, dia menanggung sengsara kita, dan dia mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara mati dan dia hidup. Saudara, ini berita yang penting. Saudara, dia tidak mati begitu saja, tetapi dia bangkit dari antara orang mati dan dia mengalahkan maut, mengalahkan segala kematian. Dia mengalahkan ketika dia bisa melawan daripada kematian. Maut membuat kematian, tapi dia kalahkan. Dia hidup dan dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan kepada seluruh murid-muridnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mampu menyampaikan, kita harus bisa menyampaikan bahwa benar, ini sesuai kebenaran firman Tuhan, bahwa dia hidup, bahwa dia selama 40 hari dia menyampaikan bahwa dia hidup dan dia melakukan tindakan-tindakan sebagaimana orang hidup. Khusus dia menguatkan daripada murid-muridnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang mati, karena dia mati di kayu salib buat kita, menebus dosa kita. Dia menderita buat kita. Iya, Allah yang menderita buat kita. Kita harus bersyukur, kita harus bangga memiliki Tuhan yang luar biasa, kasihnya yang sempurna, kasih yang tidak ada duanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya saudara adalah bagian yang kedua adalah prioritas yang keliru. Ada prioritas yang keliru. Saudara, ayat yang ke-6 kita akan baca, yaitu dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, murid-muridnya menginginkan bahwa agar Tuhan memulihkan bangsa Israel, agar Tuhan bisa tetap bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, apa untuk selanjutnya. Mereka hanya menginginkan bahwa Tuhan kalau bisa terus melanjutkan kehidupan dunia ini dan memerintah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, memulihkan keadaan Israel. Saudara, di sini memang tidak salah. Setiap orang pasti ada mementingkan kepentingan sendiri, untuk bangsanya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak di kerajaan bagi Israel. Jadi berbicara tadi bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu menginginkan agar Tuhan mendirikan kerajaan di bumi ini, yaitu memulihkan bangsa Israel, kerajaan Israel. Dan Tuhan hidup demikian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ya, saya kembali tadi, maaf saudara, saya belum sampaikan, yaitu bahwa dalam pengertian yang keliru tadi saudara, bahwa ada firman Tuhan yang kita akan baca dari Roma pasal 1. Mengapa kita harus mengabarkan Injil saudara? Ya, kita balik lagi saudara pada pengertian yang keliru. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat yang
ke-16 dan 17 demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang kasih, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah, saudara. Injil adalah yang sanggup bisa setiap orang yang percaya dapat selamat. Orang yang percaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dan dengan Injil inilah, dengan orang percaya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh malu untuk bersaksi. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 demikian. Maaf. Dua Timotius 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, sebab seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, dalam Injil ada kekuatan Allah. Saudara, jangan malu kita bersaksi, menyampaikan kebenaran. Seperti tadi yang saya sudah katakan, kebenaran apa? Bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan Yesus dia setelah naik surga, dia menyiapkan tempat buat setiap orang yang percaya. Itu perlu saudara disampaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga, kita juga kadang-kadang kita menunda-nunda waktu. Saudara, di dalam 2 Timotius 4, saudara, 2 Timotius 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengan penuh kesabaran, beritakan saudara, ya, sampaikan. Waktu tepat atau tidak tepat, situasi enak atau tidak enak, kita sampaikan berita kebenaran itu. Kita sampaikan berita itu, kita bersaksi. Banyak kesaksian-kesaksian yang saudara sudah rasakan, saudara terima, dan saudara menerima dari Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Sampaikan, saksikan itu. Jadi kesaksian, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya saudara, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kita tidak bisa, setiap apapun kita harus sampaikan, kita akan menyampaikan, kita harus bawa di dalam doa. Kita mohon kekuatan Roh Kudus, agar Roh Kudus mampukan kita, agar Roh Kudus dapat memimpin kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita bisa berani, saudara. Sehingga kita bisa menyampaikan, terutama bagi keluarga kita, ya. Terus bagi lingkungan di tempat mana kita berada, tempat kerjaan, di tempat sekolah, bahkan di mana saja saudara diberikan kesempatan. Ketika Roh Kudus bekerja, sampaikan saudara, karena tidak perlu malu saudara, karena kita menyampaikan berita kebenaran, berita sukacita, berita keselamatan. Kita menyampaikan bagaimana orang bisa menjadi selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua adalah prioritas yang keliru itu di ayat yang ke-6 tadi saudara. Ya, saya ulangi lagi saudara. Di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya saudaraku yang kasih, murid-murid Tuhan Yesus menginginkan bahwa Tuhanlah yang menjadi raja, yang memimpin, mendirikan kerajaan Israel. Saudara, itu prioritas
yang berbeda dengan yang Tuhan inginkan. Banyak hal yang harus Tuhan lakukan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang Tuhan inginkan, ya, Tuhan tidak menginginkan saja untuk bangsa Israel keselamatan bagi khusus bangsa Israel dengan kematian di kayu salib. Sia-sia dia hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel saja. Karena di dunia ini penuh dengan manusia-manusia yang lain, penuh dengan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, perlu jiwa-jiwa untuk bisa bersama-sama dia ada di dalam kerajaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita hanya memikirkan mungkin kepentingan kita. Bagaimana dengan Tuhan? Saudara, di dalam kita baca 1 Timotius 2 ayat yang keempat, demikian 3 dan keempat. Demikian firman Tuhan. Ini yang kerinduan Tuhan, saudara. 1 Timotius 2 ayat yang ketiga dan keempat. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan menginginkan keselamatan, saudara. Setiap orang, Tuhan ingin agar setiap pribadi dapat selamat. Setiap pribadi dapat menerima kebenaran yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Allah rindu agar semua orang bisa selamat. Saudara, agar semua orang memperoleh pengetahuan dan kebenaran yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk menyampaikan berita sukacita, berita Injil, berita kebenaran, berita keselamatan, agar orang-orang mendapat diselamatkan, ya, supaya semua orang dapat selamat. Saudaraku yang kasih, yang selanjutnya yang kedua yang kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, saudara. Saya akan bacakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang Tuhan inginkan, saudara, supaya jangan ada orang yang binasa. Itu sebabnya prioritas yang keliru. Kalau murid-muridnya hanya memikirkan untuk kerajaan Israel, pemulihan kerajaan Israel saja, muridnya minta agar Tuhan Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel. Berbeda, saudara, prioritas yang keliru. Tuhan memprioritaskan agar semua orang, dikatakan tadi, ya, supaya ia menagih supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak menginginkan ada orang yang binasa. Tuhan tidak menginginkan ada orang yang masuk neraka, terhukum. Saudara, Tuhan ingin supaya orang diselamat. Itu sebabnya, saudara, Tuhan meminta pada kita dan memerintahkan supaya kita bisa menyampaikan berita sukacita ini, berita keselamatan ini. Kita menyampaikan berita keselamatan ini agar setiap orang yang mendengar dan Roh Kudus yang bekerja bisa diselamatkan, tidak binasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus merindukan, dikatakan tadi, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, sama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Kita lah yang bisa menyampaikan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menyelamatkan. Saudara, supaya orang berbalik dan bertobat. Mereka berbalik dari kejahatan yang tidak pernah, mereka yang tadi menghina Tuhan Yesus, mereka yang tidak mengerti, mereka yang jahat pada Tuhan Yesus, agar berbalik dan bertobat. Saudaraku yang kasih, apa ya yang Tuhan Yesus katakan ketika dia ada di atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Luar biasa saudara. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada duanya. Siapa yang bisa melakukan ini? Dia sudah menerima penderitaan, sudah dia menerima segala pukulan, caci maki, diludahi, dipukul, dicambuk. Dan yang terakhir dia salib dengan darah yang suci. Dan tidak cukup sampai itu, tombak yang tajam menusuk pada lambungnya. Saudara, dia masih bisa berucap, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Langka sekali orang seperti ini saudara. Langka sekali. Stefanus, ya dia sama seperti Tuhan Yesus. Ampunilah mereka. Saudara, mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita menyampaikan agar orang-orang mereka yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam ketidak mengerti dan kebenaran yang sebenarnya, kita perlu sampaikan. Jadi kita perlu sampaikan dan kita perlu beritakan agar mereka dapat bertobat, agar mereka berbalik daripada kesalahan mereka, berbalik dari kebodohan mereka, berbalik daripada segala perbuatan dosa mereka, yang mereka tadi menjadi lawan Tuhan, berbalik jadi mencintai Tuhan. Ya, sekarang banyak saudara, orang-orang saudara yang menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang tadinya saudara yang kasih membenci Tuhan, akhirnya luar biasa Roh Kudus bekerja, bahkan Tuhan sendiri melawat. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Karena kalau kita tidak bisa, bahkan Tuhan sendiri menyampaikan, memperlihatkan dirinya agar orang diselamatkan, dan dia dipakai untuk jadi kesaksian. Saudara, kalau kita tidak mau bersaksi, orang-orang Tuhan bisa memakai orang-orang lain, bahkan musuhnya, penjahat, dipakai untuk jadi alat untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang tadinya asal dari penjahat, dan sekarang dia jadi penyembah dan menjadi alat Tuhan. Dia mereka begitu gigih menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka begitu gigih menyampaikan berita keselamatan pada orang lain. Bagaimana dengan kita? Mari kita bergerak saudara. Saudara, yang ketiga adalah pandangan yang keliru. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ayat yang 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya menatap ke langit, seolah, oh Tuhan sudah pergi, bagaimana dengan kami sekalian? Ya, Tuhan yang tadi bisa bersama dengan kami, dia ketika aku susah Tuhan memberikan penghiburan, ketika aku dalam kesulitan Tuhan memberikan penolong. Kau sekarang Tuhan tidak ada lagi bersama, Tuhan pergi ke surga. Malaikat menyampaikan bahwa, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau bicara orang yang ke surga, seringkali kita ada hubungannya dengan orang yang meninggal di dalam Tuhan. Dan kita selalu berkata mereka sudah bersama dengan Tuhan di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbeda saudara. Kalau orang-orang yang meninggal atau orang-orang kudus yang sudah meninggal, dia sudah tidak ada lagi bersama kita, mereka tidak kembali kepada kita saudara. Tapi Tuhan kembali. Ya, dikatakan tadi bahwa akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia datang kembali. Untuk apa saudara? Dia pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Dia kembali untuk menjemput orang-orang pilihan. Orang-orang yang mau menyampaikan berita Injil. Orang-orang yang bersaksi. Orang-orang yang di dalam sukacita melayani Tuhan. Kerinduan melayani Tuhan. Rindu untuk menyelamatkan orang seperti kerinduan Tuhan. Ada kerinduan. Saudara, adakah? Sudah sejauh mana kita hari-hari ini? Adakah kita? Ada mulai dari mana? Kalau kita belum berani, apa yang harus kita lakukan? Sudah berdoa. Sejak kapan? Berapa lama sudah berdoa? Sudah berapa lama kita bawa dalam doa? Kerinduan hati kita bawa kepada Tuhan.
Saudara, sudahkah kita berani membuka mulut kita? Kita belajar untuk membuka, saudara. Saudara, saya masih terus mendoakan, meneruskan doa ibu saya. Sekian tahun, sudah sekian puluh tahun. Kalau hitung lebih dari 40 tahun. Karena saya melanjutkan setiap hari saya mendoakan adik-adik saya. Agar mereka dapat berbalik, mengenal kebenaran yang sebenarnya. Dan setiap ada kesempatan pertemuan, saya berusaha menyelipkan untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang disembah. Dia pemilik kerajaan sorga. Dia yang sanggup membawa kita masuk sorga, dan Dia sanggup juga memasukkan kita ke dalam api neraka. Saya sudah sampaikan itu kepada adik-adik saya dan keluarga saya. Saudaraku yang kasih, karena saya rindu sebagaimana Tuhan tadi rindu agar semua orang tidak binasa, tapi orang-orang yang tadi akan menuju ke jurang kebinasaan, kepada kematian yang kekal di api neraka, berbalik, meninggalkan dosa, berbalik, bertobat, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka juga menjadi peneruskan untuk berita ini. Saudaraku yang kasih, lakukan saudara dengan berbagai macam cara sekarang bisa dilakukan. Ya, dengan segala sarana yang ada, dengan teknologi yang transparan, teknologi yang canggih. Saudara yang bisa dengan anak-anak muda khususnya, mereka lebih jauh. Saya ke Gaptek, saudara, dan saudara, banyak anak-anak muda, mereka pintar sekali. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan itu menjadi alat untuk menyampaikan berita sukacita, untuk menyampaikan kesaksian, bersaksi buat mereka, buat orang-orang yang saudara yang kasih. Mari saudara, sampaikan berita sukacita, sampaikan berita kebenaran, sampaikan berita keselamatan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu orang yang percaya. Jadi ada orang yang percaya yang dapat, sehingga dia percaya pada Tuhan dan dia dapat diselamatkan. Ketika dia percaya, tentu dia berbalik kepada Tuhan. Dia meninggalkan hidupnya dan dia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita terus menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita minta bantuan Roh Kudus, agar Roh Kudus mampu memberikan kekuatan mereka, mampu memberikan cara-cara yang tepat untuk menyampaikan. Kadang-kadang kita mungkin tidak berani, kita ada ketakutan. Saudara, mari kita meminta kekuatan Roh Kudus. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan yang berbicara, memampukan kita agar apa yang kita sampaikan tidak salah, saudara. Agar apa yang kita sampaikan menjadi tepat. Dan Tuhan memampukan kita sehingga semuanya memang kembali kepada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, orang yang tidak tahu sama sekali pun, yang jahat sekalipun, dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang itu, Tuhan sendiri datang. Ada saja, banyak sekali. Tapi bukan itu Tuhan inginkan kita yang menjadi alatnya. Tuhan inginkan kita, dari kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur kita akan masuki sebentar pagi ini. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu saudara, mari kita minta pengampunan agar kita bisa masuki perjamuan kudus dengan baik, dan kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang terlalu baik, kasih-Mu sempurna. Engkau menyelamatkan kami. Engkau tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Engkau menginginkan supaya kami berbalik dari segala perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Engkau menginginkan supaya kami dapat bertobat. Tuhan, berkati firman yang sudah kami dengar. Berikan kami keberanian
untuk menyampaikan berita sukacita, berita kebenaran, berita keselamatan, agar tiap-tiap orang Tuhan dapat diselamatkan. Dan mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, tempat kerjaan kami, tempat studi kami, bahkan di mana saja kami berada. Tolong pakai kami, berikan kami kemampuan Roh Kudus bekerja atas kami. Tuhan, tolong kami tidak sanggup dengan kekuatan kami, tetapi kami percaya Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus, kami percaya. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan Yesus, mampukan kami dan berkati kami, ajar kami untuk selalu mengasihi Tuhan, dan kami menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, dan kami boleh berani untuk menyampaikan, berani untuk bersaksi, berani untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan, berita Injil, berita sukacita kepada mereka yang masih di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kami. Bagi-Mu lah Tuhan segala pujian, hormat dan syukur dan kemuliaan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah buat nama-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian untuk menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia menulis, perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur yang ada di hadapan kita masing-masing. Bapak, pada pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang ada di hadapan kami masing-masing. Tuhan memberkati roti dan anggur yang saat ini ada, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang akan terima dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan berkat Tuhan mengalir atas roti dan juga anggur yang ada saat ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima roti dan anggur yang sudah ada saat ini, dan angkat tinggi-tinggi roti yang sudah Bapak Ibu terima. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita terima, dan roti dan anggur yang menyatu di dalam hidup kita masing-masing. Kita akan berdoa pribadi lepas pribadi. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami melalui tubuh dan darah Kristus yang sudah disalibkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan memberikan dan mengurapi roti dan anggur yang ada saat ini. Terima kasih Bapa, kesatuan itu yang kami rindukan senantiasa Tuhan menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Biarlah melalui kesetiaan setiap kita untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu boleh menuntun kita untuk memiliki karakter seperti karakter Kristus. Jadwal ibadah GBI Villa pada hari Minggu pagi jam 8 ibadah umum secara online, kemudian ibadah sekolah Minggu jam 11 pagi juga secara online, dan ibadah youth diadakan jam 5 sore dengan menggunakan Zoom. Ibadah kaum pria diadakan pada hari Selasa jam 7 malam dengan menggunakan Zoom. Kemudian ibadah WBI diadakan pada hari Rabu jam 7 malam juga dengan menggunakan Zoom. Dan ibadah doa Kamis diadakan pada hari Kamis jam 7 malam juga dengan menggunakan Zoom. Terpujilah Tuhan kalau pada dimulai dari tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan renovasi gereja GBI Villa. Mari kita sama-sama mendukung renovasi ini dengan doa, puasa, dan juga dengan dana. Untuk jemaat-jemaat yang ingin berpuasa, ingin mendukung di dalam doa dan puasa, kami mengundang untuk sama-sama mengadakan doa dan puasa dimulai dari hari Rabu, setiap hari Rabu dimulai dari jam 9 malam sampai dengan hari Kamis jam 12 siang ataupun sampai jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan berkat, baik itu persembahan, perpuluhan, ucapan syukur maupun dana renovasi gereja, dapat menyampaikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GBI Villa. Namun bagi para Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang ingin menyampaikan secara langsung, dapat menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Demikian warta sepanjang minggu ini. Tetaplah menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba kita pada akhir ibadah, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian buat kemuliaan nama Tuhan. Kepadamu
Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita sudah selesai melakukan ibadah. Kita akan kembali ke keluarga kita masing-masing. Mari arahkan hati pikiran kita ke hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Saleh Kristus, perhimpunan orang kudus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mengarahkan setiap berkat-berkat yang melimpah. Pada saat engkau keluar dari rumah, apapun yang kau kerjakan berhasil. Dan kembali ke rumah dalam damai sejahtera dari Tuhan. Melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, Tuhan memberikan berkat-berkat melimpah. Terima kasih Tuhan. Dengan persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang sudah diberkati dan terus diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin.